Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Flutter Framework ya. Nah, setelah kita mengenal object oriented dan penggunaan fungsi, perpindahan dari tiap halaman. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai data ya, data yang bisa dimanipulasi oleh framework Flutter ini. Yang pertama kita akan membuat sebuah data menggunakan data API atau data yang sudah di-provide oleh eh, aplikasi lain misalkan ya. Jadi datanya tidak di-generate di dalam framework Flutter, tapi kita bisa memanfaatkan data tersebut untuk ditampilkan di dalam framework Flutter kita. Nah, kita biasanya menggunakan eh, untuk cross origin resource sharing. Jadi resource sharingnya biasanya menggunakan eh, objek namanya adalah JavaScript Object Notation atau biasa disingkat dengan JSON ya. Gitu. Baik, kita mulai untuk eh, menggunakan atau memanfaatkan data yang ada dari tempat lain. Itu kita menggunakan website JSON placeholder typecode.com ya. Jadi di sini ada fake data. Jadi kalau misalkan kita melakukan script ini fetch JSON-nya, maka hasilnya seperti ini gitu. Kita akan menggunakan resource yang ada di sini yaitu yang bagian post ya. Oke, di sini ada post, ada formatnya user ID, ID, title, dan body gitu. Nah, ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam framework Flutter kita, aplikasi Flutter kita. Dengan memanfaatkan yang namanya package HTTP ya. Ini HTTP-nya kalau yang ketika video ini dibuat itu versinya adalah 0.13.5. Sudah kompatibel di .3 ya, versi 3. Oke. Kemudian kita akan buat project baru aplikasi di sini namanya Flutter Get JSON ya. Saya menggunakan emulator untuk dari Android SDK, Android Studio ya. Jadi kita nyalakan Android Studio-nya, jalankan emulatornya, kemudian kita codingnya di Visual Studio Code gitu. Oke. Oke, sebelumnya kita akan install dulu. Jadi installingnya pakai cara cepat aja with Flutter. Tinggal kopikan di sini. Terus kita masukkan ke ADB kita ya. Buka terminalnya. Sini tinggal enter. Oke. Oke. Nah, bisa dilihat di sini stack.yml ada di bagian bawahnya Kubernetes icon ya. Ini sudah terinstall. Kemudian di main.dat kita buat aplikasinya. Ini get JSON ya. Oh, jangan get JSON nanti kita pakai untuk JSON data. Oke. Habis itu kita buat stateless widget.
namanya JSON data. Kemudian di sini returnnya scaffold, lebarnya JSON data. Terus background color purple, koma, terus di sini titik koma, save. Nah, kemudian kita akan coba run dulu. Jadi saya pilih config-nya dijalankan di simulator ya. Oke, sambil menunggu kita buat import dulu ya HTTP. Import HTTP. Nah, biasanya HTTP dot ini ada uh, convergen as HTTP gitu ya. Jadi kita ngetiknya HTTP-nya gitu. Kemudian kita butuh yang namanya dot convert juga. Ini dipakai untuk JSON decode nih. Oke, selanjutnya di sini saya kopikan. Kita buat baru namanya data feature ya. Data feature ini digunakan untuk metode asinkronus gitu. Jadi eh, biasanya API itu bekerja secara asinkronus. Kenapa? Karena ketika kita menjalankannya secara linear, maka eh, proses yang dari source-nya itu belum tentu sampai tepat pada waktunya gitu. Jadi kita jalankannya secara asinkronus. Kalau misalkan sudah ready, datanya baru ditampilkan di aplikasinya tanpa menunggu proses itu API-nya bekerja terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita nggak perlu nungguin datanya yang dari API-nya. Jadi kita selesaikan pekerjaan menampilkan semua tampilan UI-nya atau interface yang ada di aplikasinya. Baru ketika datanya sudah siap, sudah ready, tinggal ditampilkan gitu. Secara itu yang dimaksud dengan secara asinkronus ya. Nah, di Flutter kalau kita ingin menggunakan asinkronus metode asinkronus kita memerlukan data yang namanya feature. Jadi feature ini adalah data, format data, struktur data yang biasanya digunakan untuk melakukan asinkronus, metode asinkronus ya. Jadi saya buat dulu fungsinya feature, kemudian dibuat ke dalam list tipe datanya. Nah, ini ada get data, terus udah jadi ya. Jadi ini feature list get data asynchronous ininya kita ganti. Ininya ganti jadi URL yang ada di JSON parsing tadi. Di JSON placeholder ini. Gitu. Kemudian async biasanya harus ada await di sini ya. Jadi ketika async await kemudian masukkan ke dalam respon datanya. Kemudian kita buat variabel baru JSON data. Dia adalah mendecode JSON decode respon bodinya. Apa aja yang ada di data sini ya. Gitu. Oke. Nah, fungsinya cuma satu itu aja. Kemudian kita panggil di sini. Nah, karena void-nya kita juga
menggunakan asynchronous, maka void main-nya kita gunakan async juga ya. Gitu. Nah, di sini saya tambahkan sebuah data, list data. Kemudian baru di sini saya panggil data sama dengan await get data. Oh, oke. Oh, sorry. Ini listnya list kosong ya. Oke. Nah, tadinya list kosong, kemudian kita masukkan get datanya ada dari sini. Kemudian kita coba dulu ya. Kita coba print. Print data. Oke. Save. Nah, kemudian kita lakukan, karena dia asinkronus, maka kita lakukan restart ya. Jadi nggak bisa hot reload. Nah, di sini ada user ID-nya ya. User ID satu, title-nya ini, kita lihat di sini, itu sama ya. Gitu. Berarti kita sudah berhasil berkomunikasi dengan JSON placeholder typecode.com ini. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan di bagian bodinya. Jadi bagian body itu kita bisa tampilkan di sini ya. Body, kemudian center aja ya. Center, child, langsung teks deh. Kita hanya coba untuk ini aja kan. Oke, body, child, text. Nah, ini adalah datanya. Kita ambil nah, yang ke 0 dan title-nya aja gitu ya. Ini cuma buat ngetes ya. Satu scaffold. Oh, kelebihan. Nah, ini adalah title ya. Title yang index ke 0, title-nya aja yang kita ambil gitu. Jadi index ke 0, title-nya aja yang kita ambil. Jadi kalau misalkan kita masukkan ID, maka yang keluar adalah ID-nya. Kalau masukkan body, sesuai dengan strukturnya ya, maka yang keluar adalah bodinya. Terus kita masukkan user ID, namanya harus sama dengan nama judulnya ya, gitu. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, user ID-nya 1. Tetap ya, tapi ID-nya 2 gitu ya. Terus E-nya kecil. Nah, ID-nya 2 gitu ya. Oke, jadi itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan resource lain. Jadi kita bisa menggunakan, memanfaatkan JSON, JSONifikasi. Nah, untuk mengambil datanya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kalau misalkan dia berhierarki atau bertingkat gitu ya. Misalkan yang di sini ya. Nah, ini ada data, terus ada data lagi, address, ada lagi street, segala macamnya. Nah, caranya sama, kita tinggal eh, melihat hierarkinya aja gitu ya. Ini saya ganti URL-nya ya. Jadi URL-nya saya ganti
jadi user gitu ya. Oke. Kemudian saya mau ambil address ya, yang berhierarki ya. Jadi panggil dulu eh, indeksnya, indeks 0, kemudian panggil lagi addressnya. Sorry. Oke, panggil lagi addressnya, terus panggil lagi, nah, street ya. Street kah? Oh ya, street ya. Oh, sorry. Harus di reload ya, karena dia asing terus ya. Nah, ini langsung ya. Jadi streetnya kulas light gitu ya. Jadi nggak bisa hot reload tadi kalau misalkan address aja, save. Nah, kulas light, sweet, dan segala macamnya. Nah, geo ini misalkan ada lagi nih. Geo, terus ada lagi lat. Save, maka kita bisa langsung dapat latitude dan longitude ya. Kayak gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Selamat pagi.